Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar bab mengenai bagian-bagian daging bersama saya Siti Aminah SPTMSI. Oke, kita review kembali ya bahwasannya yang kita sebut sebagai karkas adalah bagian tubuh hewan. Di sini adalah sapi yang sudah dibuang atau tidak termasuk bagian kepala, kulit, ekor, ujung kaki, jeroan, dan dada. Nah, karkas ini yang biasa kita lihat ya digantung di misalnya ada warung sate atau di RPH ini yang sudah melalui proses pembuangan bagian-bagian yang tidak termasuk karkas tadi ya. Oke. Nah, secara umum karkas sapi ini dapat dibagi ke dalam beberapa bagian, ya. Beberapa bagian itu adalah bagian bahu, ya di sini bagian bahu. Kemudian ada bagian punggung, di sini bagian punggung, bagian dada, perut, kemudian bagian paha belakang dan bagian betis. Nah, kemudian ini sekat-sekat ini apa Bu? Ini nanti akan kita pelajari berhubungan dengan karakteristik dari bagian-bagian yang sudah kita sebutkan tadi ya. Di sini mungkin kurang jelas ya gambarnya, tapi bisa dilihat secara umum. Di sini ada keterangan bahwasanya yang warna merah merupakan daging yang memiliki karakteristik empuk begitu. Ini adalah bagian punggung dari karkas. Kemudian ada warna orange di sini, dagingnya cukup empuk di sini bagian ini ya, bagian paha ya, bagian paha. Kemudian ada daging yang kurang empuk. Nah, di sini adalah daging-daging yang memiliki karakteristik yang kurang empuk dibandingkan dengan bagian punggung maupun bagian yang ini. Gitu ya. Nah, hubungannya dengan apa? Kenapa tiap bagian ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal keempukan? Tentu saja kita kembali lagi kepada teori yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, mengenai gerak, kemudian mioglobin, kemudian kontraksi otot, begitu ya. Kalau kita perhatikan, maka bagian daging yang memiliki karakteristik empuk ini merupakan bagian yang jarang digerakkan, tidak merupakan atau bukan merupakan bagian anggota gerak seperti pada bahu ini ya. Bahu kan merupakan anggota gerak sehingga banyak pergerakan yang dilakukan. Kemudian cukup banyak juga mioglobin yang tersalur ke sini dan menyebabkan di sini adanya kontraksi otot yang cukup sering sehingga keempukan daging itu akan lebih rendah begitu. Berbeda dengan bagian punggung. Baik. Nah, ini mungkin lebih jelas ya di sini. Ini istilah-istilah yang biasa digunakan ya untuk menyebut bagian-bagian pada karkas. Ada chuck, rib, short loin, sirloin, tenderloin, top sirloin, round, bottom sirloin, shank, flank, plate, brisket, shank begitu ya. Oke, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah blade ya. Blade atau sampil. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Yang ditandain merah di sini. Nah, ini adalah posisi dari blade atau sampil. Merupakan daging bagian bahu pada karkas. Nah, daging ini memiliki karakteristik yang cukup tebal, komposisinya sekitar 5 sampai 6 ya persen dari berat karkas total. Kemudian masyarakat pada umumnya belum mengetahui bahwa blade ini merupakan sebenarnya daging yang cukup baik dan dapat dipakai untuk segala macam keperluan, baik itu masakan ataupun proses pengolahan minim maupun yang proses pengolahan yang memerlukan waktu yang cukup panjang. Begitu. Nah, karena posisinya di sini, sebenarnya ini juga untuk keempukan kurang begitu ya, akan tetapi masih bisa dimanfaatkan. Selanjutnya adalah, nah ini karkasnya modelnya hadap ke sini ya, tadi hadap ke sana. Chuck tender atau kijen, ini bentuknya seperti ini ya, lekatnya dekat dengan blade tadi, blade kan sebelah sini ya. Nah, melekat pada blade
tapi namanya chuck tender ya, bukan black tender gitu. Komposisinya cukup kecil, hanya sekitar 0,9% dari berat karkas. Bentuknya seperti ulekan ya, kalau kita lihat seperti ulekan. Karena ini di bagian sini, karakteristik dagingnya juga kurang empuk begitu. Nah, kalau karakteristik daging yang kurang empuk ini mungkin paling baik sebenarnya adalah pengolahan yang dengan waktu yang cukup panjang ya. Seperti kalau di Indonesia ada rendang mungkin, terus kemudian ada masakan-masakan ya seperti sop dan sebagainya. Ini masih bisa dimanfaatkan. Tapi untuk short pengolahan gitu ya, mungkin kurang kurang empuk gitu ya, kurang empuk ketika dinikmati. Baik, selanjutnya adalah chuck atau sampil ya. Chuck atau sampil di bagian sini ya, chuck atau sampil. Nah, berdekatan dengan blade letaknya, komposisinya sekitar 4,8% dari berat karkas. Nah, karena berbeda posisi ya dengan blade walaupun dekat tadi, maka serabut dagingnya juga berbeda. Nah, serabut dagingnya ini cukup banyak, kemudian warnanya merah pekat, tebal, serabut dagingnya besar kecil ya, melintang di sini blade. Nah, oke. Itu tadi bagian bahu ya, ada blade, ada chuck tender, ada chuck begitu. Yang secara umum bagian bahu ini memiliki karakteristik daging yang kurang empuk karena pergerakan yang cukup banyak dilakukan. Tapi pada dasarnya masih cukup baik dimanfaatkan untuk masakan-masakan yang membutuhkan waktu yang cukup lama begitu ya untuk proses pengempukan daging tersebut. Kemudian ada bagian punggung, ini mungkin yang paling sering ya kita dengar ya untuk olahan-olahan yang sering kita temui, terutama steak begitu ya. Ada sirloin atau nama lainnya strip loin atau khas luar atau lulur luar, itu sama saja. Nah, ini merupakan daging dengan karakteristik yang empuk begitu ya. Letaknya di punggung belakang tulang rusuk nomor 3, jadi di depan ya, tulang rusuk nomor 3 dihitung dari tulang rusuk ke-0. Di sini ada rusuk di sini. Nah, nomor 3 ini mulainya adalah sirloin. Tadi ya, kenapa empuk begitu karakteristiknya? Karena memang paling jarang digerakkan. Komposisinya sedikit, hanya sekitar 4,4% dari berat karkas total, dan termasuk daging yang eksklusif atau memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi karena karakteristik yang cukup empuk tadi. Nah, olahan-olahan yang biasa digunakan atau ditemukan ya daging bagian sirloin ini adalah steak ya, tentu saja. Kemudian ada masakan-masakan Jepang, ini ada sukiyaki, yakiniku, sabu-sabu ya, yang pada dasarnya beberapa jenis sajian ini merupakan sajian atau masakan ya dengan proses yang tidak terlalu lama gitu pemasakannya, sehingga daging dengan karakteristik daging empuk seperti sirloin ini cukup baik. Selanjutnya adalah cup roll atau lulur depan atau rib eye roll. Nah, ini di sini nih ya, dekat dengan sirloin ya, tadi sirloin sebelah sini. Ini cup roll. Secara anatomi ini diperoleh dari tulang rusuk keempat. Jadi setelah sirloin sampai dengan ke-8. Komposisinya antara 1,7 sampai 2,8. Nah, di sini banyak terdapat lemak intramuskuler. Yang kita tahu lemak intramuskuler di sana ada marbling, dan marbling ini merupakan komponen yang sangat disukai begitu ya, karena cita rasanya yang gurih, juiceness yang cukup tinggi, sehingga sangat cocok sekali untuk dibuat steak. Oke, selanjutnya adalah tenderloin. Nah, tenderloin ini letaknya agak ke belakang ya, di sebelah sini, tapi masih bagian punggung. Biasa kita sebut dengan fillet khas dalam atau lulur dalam. Ini merupakan daging yang paling empuk dibandingkan dengan seluruh bagian daging yang
bagian daging di part yang lainnya begitu ya. Komposisinya cukup sedikit, 1,6% dari berat karkas, terletak pada bagian dalam di sini ya, belakang dan bagian dalam. Jadi benar-benar sangat atau bahkan tidak pernah digerakkan ya, karena bagian dalam. Nah, olahan yang paling cocok tentu saja adalah short time cooking atau pemasakan dengan waktu yang cukup singkat seperti steak begitu. Tapi kalau di Indonesia masih banyak ya masyarakat yang menyamaratakan antara bagian daging sehingga sama aja kalau dibuat rendang dan sebagainya, semuanya bisa begitu. Padahal masing-masing bagian mempunyai karakteristik yang berbeda. Oke, itu adalah daging bagian dada tadi ya, yang rata-rata memiliki karakteristik yang sangat empuk dan sangat baik ketika menggunakan short time cooking. Selanjutnya adalah karkas bagian dada atau perut. Nah, sebelah sini ya, karkas bagian dada atau perut. Kalau kita lihat tadi di gambar yang pertama, maka karkas bagian dada dan perut ini juga merupakan otot-otot yang sering digerakkan sehingga karakteristiknya lebih alot atau tidak lebih empuk dibandingkan dengan bagian punggung. Ini banyak lapisan lemaknya di sini ya, banyak lapisan lemaknya intermuskular, kemudian biasa dipotong melintang searah bagian yang pendek dan digunakan untuk membuat masakan-masakan seperti sup, semur, campuran masakan yang banyak memerlukan lemak begitu ya, yang berkuah-kuah biasanya seperti itu. Ini brisket atau sandung lamur. Selanjutnya adalah short rib atau iga. Nah, ini iga juga sering ya kita temui olahannya. Merupakan bagian daging yang mengandung tulang rusuk. Jadi memang sengaja tulangnya diikutkan. Nah, dagingnya ini sebenarnya sedikit ya dibandingkan dengan bagian yang lain begitu. Kemudian biasa diolah menjadi sup ya, sup iga bakar, barbecue gitu ya. Atau di frozen pun masih cukup baik, akan tetapi harus diperhatikan higienitas ya dari tempat penyimpanannya, karena tulang ini juga berisi sumsum yang merupakan sumber nutrisi juga di sana sehingga sangat rentan dengan serangan bakteri. Nah, biasanya untuk memotong ini tidak memakai pisau biasa ya, tapi ada alatnya yang disebut bone saw elektrik. Oke. Selanjutnya adalah flank atau sancam. Di sini flank bagian belakang dari perut ya, bagian belakang dari perut. Banyak mengandung lemak ya, jadi memang lemak banyak terkandung di bagian perut ke belakang ini. Ada yang tebal, ada yang tipis, dan karakteristiknya pun mirip dengan perut bagian depan, sehingga digunakan untuk masakan-masakan yang memerlukan banyak lemak. Selanjutnya adalah karkas bagian paha belakang, top side atau inside atau penutup, yaitu bagian daging paha bagian belakang, persentasenya sekitar 6-7% ya dari berat karkas, bentuknya melebar dan dilapisi oleh lemak. Biasanya disebut daging paha ya. Dagingnya padat ya, karena ini juga merupakan anggota gerak ya, jadi dagingnya padat, kemudian teksturnya itu kering dibandingkan dengan daging bagian yang lain. Nah, biasanya nih digunakan untuk masakan-masakan yang memerlukan waktu yang cukup lama ya, seperti kalau di Indonesia rendang, dendeng, begitu, empal gitu ya. Tapi untuk dibuat steak itu tidak direkomendasikan karena memiliki karakteristik yang kurang empuk ya, karena merupakan anggota gerak gitu. Selanjutnya knuckle atau kepala. Ini kenapa disebut kepala? Karena memang bentuknya mirip kepala ya, bulat seperti ini knuckle. Nah, ini letaknya di sini nih, seperti bagian paha atas begitu ya. Ternyata ada daging yang
berbentuk seperti kepala seperti ini, knuckle. Ini merupakan masih masuk ke dalam daging paha ya. Karakteristiknya juga mirip dengan paha, cukup alot begitu, sehingga cocok juga untuk dibuat olahan-olahan yang memerlukan waktu yang cukup panjang. Di sini ada catatan bisa digunakan untuk membuat stick di sini ya, bagian tengahnya, tapi dengan catatan bagian tengah, dan itu pun medallion stick. Jadi stick yang memang memiliki karakteristik yang lebih alot dibandingkan dengan jenis stick-stick yang lainnya. Begitu. Oke, ini bagian knuckle masih ya, dikenal sebagai medallion. Dibagi menjadi 3. Ini ada bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Oke. Selanjutnya ini di bagian belakangnya paha ini ada silver side atau outside atau pendasar gandik. Disebut silver side karena warnanya itu merah muda keperakan di sini ya, seperti silver begitu. Kemudian disebut pendasar gandik karena merupakan dasar dari melekatnya daging lain, yaitu gandik. Ini dasar melekatnya gandik. Nah, beratnya sekitar 6,2%, kemudian merupakan daging, tapi teksturnya ini kering, mirip dengan paha ya. Jadi kenapa tadi klasifikasikan menjadi beberapa ya, karena memang di sini teksturnya mirip begitu. Nah, ini juga cocok untuk masakan-masakan yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk pengolahan. Baik, selanjutnya adalah aeron atau gandik di sini ya. Tadi yang melekat pada pendasar gandik ya. Bentuknya seperti mata di sini ya. Nah, kemudian warnanya merah, sangat muda dibandingkan dengan warna daging yang lain. Kemudian ini juga karena masih di bagian sini, sehingga cocoknya untuk masakan-masakan yang juga membutuhkan waktu yang cukup panjang, karena karakteristiknya memang cukup alot begitu. Oke. Selanjutnya adalah ram atau tanjung nih, masih di bagian sini juga ya. Jadi satu bagian ini macam-macam ya, bagian paha belakang ini cukup banyak bagiannya. Nah, ini sebenarnya cukup empuk ya, karena sudah berdekatan dengan bagian punggung ya, walaupun ada gerak tapi lebih sedikit dibandingkan dengan bagian sini. Sehingga kalau kita bandingkan dengan bagian paha yang lain, maka ini merupakan bagian yang paling empuk begitu. Terbungkus lemak yang cukup tebal, cocok juga untuk berbagai masakan ya, baik itu yang dimasak dengan waktu yang cukup lama maupun yang relatif singkat seperti steak. Tapi tentu saja karakteristiknya lebih alot dibandingkan steak yang terbuat dari bagian punggung. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian betis nih, bawah paha ya, bagian betis. Nah, yang terdapat di bagian betis adalah xingsheng atau betis atau kisi. Nah, ada betis depan namanya for, ada betis belakang namanya hing. Banyak mengandung urat ya, urat-urat, sehingga biasanya diolah menjadi olahan-olahan yang memang membutuhkan bagian tersebut. Bentuknya seperti kupu-kupu ya, makanya disebut dengan potongan butterfly. Oke. Nah, ini bagian-bagian yang lain ya, seperti tadi bagian sumsum, ini ada bagian sumsum. Kemudian xingsheng tadi ya, yang disebut butterfly ketika dipotong, ini mirip dengan model butterfly. Kemudian ini buntut ya, tadi walaupun buntut sudah dibuang, tapi masih banyak juga bisa dimanfaatkan juga untuk berbagai olahan, sop buntut dan sebagainya itu ya, masih banyak diolah. Kalau di Indonesia saya rasa semuanya bisa diolah begitu ya. Kalau orang luar lebih pilih-pilih begitu, hanya bagian-bagian tertentu saja yang mereka konsumsi. Ini ada octile juga, buntut juga sama. Oke. Baik, saya rasa itu bab tentang bagian-bagian karkas. Jadi secara umum yang membedakan adalah karakteristiknya, terutama dari segi
keempukan, maupun warna maupun kadar air begitu. Bagian punggung itu karakteristiknya lebih empuk, kemudian lebih kenyal gitu ya, lebih empuk, kenyal dan juiceness-nya cukup tinggi dibandingkan dengan bagian bahu ya, bagian bahu maupun bagian betis. Kemudian bagian lemak khasnya adalah lemak yang cukup tebal, maaf, bagian perut maksud saya. Bagian dada atau perut khasnya adalah lemak yang cukup tinggi sehingga banyak diolah menjadi olahan-olahan seperti sop ataupun olahan-olahan lain yang membutuhkan lemak yang cukup tinggi. Kemudian bagian betis ini cukup alot ya karena merupakan anggota gerak ya. Bagian bahu juga seperti itu. Begitu. Dan kalau untuk di Indonesia memang pembagian bagian-bagian ini belum belum cukup banyak ya. Jadi rata-rata ya diolah saja begitu menjadi hidangan-hidangan atau masakan-masakan yang diinginkan. Akan tetapi kalau di luar maka perbedaan bagian ini juga akan berefek pada perbedaan nilai jual juga, harganya juga beda, kemudian mengolahnya juga sebenarnya berbeda begitu. Sehingga penting sekali bagi kita mengenali bagian-bagian pada karkas sapi untuk menentukan jenis pengolahan pangan apa yang cocok untuk bagian tersebut sehingga memperoleh produk pangan yang sesuai dengan yang diharapkan gitu. Saya rasa itu saja materi pada kesempatan kali ini mengenai bagian-bagian daging ya. Kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.